Paris Saint-Germain resmi pamit undur diri dari ajang UEFA Champions League setelah tak mampu mengalahkan Bayern Munchen di kandang Bayern Munchen. PSG sendiri sedang tidak tampil dengan performa terbaiknya. Pada leg pertama, yang sama-sama kita tahu PSG harus takluk dengan Bayern Munchen di kandangnya sendiri, dengan skor 1-0. Pada leg kedua, otomatis PSG harus tampil dengan minimal mencetak 2-0 atau 2 gol untuk dapat melaju ke babak perempat final Champions League. Namun pada pertandingan PSG versus Bayern Munchen pada leg kedua ini justru berkebalikan dengan keinginan dari PSG dan seluruh fansnya, yaitu justru malah PSG yang dikalahkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-0. Sekarang mari kita bahas ke dalam pertandingan. Pada pertandingan kali ini, tuan rumah yaitu Bayern Munchen menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dimana masih sama, yaitu dengan mengandalkan striker murni ujung tombak yaitu Choupo-Moting. Sedangkan PSG menggunakan formasi 3-5-2 yang dimana formasi fleksibel baik dalam bertahan dan menyerang. Akan tetapi untuk kali ini gue yakin PSG menggunakan formasi ini untuk menyerang, karena mengingat PSG tertinggal 1 gol di leg pertama. Menurut opini gue justru sangat beresiko jika PSG menggunakan formasi 3-5-2 untuk menyerang pada saat melawan Bayern Munchen di kandang Bayern Munchen. Karena yang dilawan adalah Bayern Munchen yang tentu bukan tim sembarangan dan memiliki pemain-pemain berkualitas. Dan juga mengingat PSG tertinggal agregat masih 1-0. Dan juga mengingat PSG tertinggal agregat masih 1-0, jadi masih sangat mungkin terjadi comeback pada leg kedua. Pada babak pertama sesuai prediksi di mana PSG tampil dengan menekan dari awal dan sayang masih belum bisa mencetak gol. Bayern Munchen juga tidak tinggal diam. Bayern Munchen terdapat beberapa kali melakukan serangan yang cukup berbahaya. PSG hampir dapat mencetak gol melalui Vitinha akibat blunder dari Yann Sommer. Tapi lagi dan lagi masih ada Matthijs de Ligt yang mampu menyelamatkan gawang Yann Sommer. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, Bayern Munchen seolah-olah bangkit dari tidurnya dengan tidak meladeni permainan dari PSG. Bayern Munchen pada babak kedua tampil dengan ganas dan menekan di awal. Karena jika mengikuti permainan PSG, maka bukan tidak mungkin Bayern Munchen akan kebobol. Pada menit ke-52, akhirnya tuan rumah mencetak gol lewat sundulan Choupo-Moting, namun sayangnya dianulir karena adanya VAR yang menyatakan Thomas Müller offside dan terlibat dalam proses gol. Tak menyerah sampai di situ, Choupo-Moting akhirnya benar-benar dapat mencetak gol kali ini pada menit ke-61 dari kesalahan fatal Marco Verratti. Gol ini membuat PSG kehilangan arah dan frustasi, sehingga akhirnya Bayern Munchen mampu mencetak gol lagi melalui Gnabry pada menit ke-89. Gol kedua ini otomatis membuat PSG semakin sulit untuk dapat lepas dari tekanan dan comeback untuk dapat melaju ke perempat final UCL. Skor 2-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan dan Bayern Munchen dipastikan dapat melaju ke babak perempat final Champions League. Faktor gagalnya PSG memang tidak bisa dipungkiri oleh karena Bayern Munchen bermain di kandangnya sendiri dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. 2 gol dari Bayern Munchen sebenarnya dikarenakan kesalahan para pemain PSG sendiri. Dan terlalu terbukanya pertahanan dari PSG dengan menyisakan 3 pemain bertahan saja di belakang. Sehingga ketika Bayern Munchen melakukan serangan atau counter attack, para pemain PSG tidak mampu untuk mengatasi efektif dan cepatnya para pemain Bayern Munchen. Dari pertandingan kali ini membuktikan bahwa pentingnya sistem pertahanan tim yang rapi dan solid serta terorganisir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya.